Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang tips dan trik perkenalan pada saat kita wawancara beasiswa. Nah teman-teman semua, biasanya untuk perkenalan diri ini kebanyakan sih nggak ada tuh kayak pewawancara bilang coba perkenalkan diri kamu, enggak. Kadang mereka cuma tanya nama, coba namanya, atau biasanya tuh berasal dari mana Bu, gitu. Nah biasanya seperti itu. Nah di situ kita langsung saja untuk memperkenalkan diri. Jadi kadang pewawancara tuh nggak memberikan kayak langsung gitu, cuma perkenalkan gitu, enggak. Tapi mereka biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan tersirat yang sebenarnya intinya adalah ingin kita memperkenalkan diri kita. Jadi tips dan trik untuk memperkenalkan diri dengan baik pada saat wawancara beasiswa, simak videonya ya. Yang pertama adalah persiapan yang matang. Teman-teman semua, kita bisa mempersiapkan perkenalan diri kita dengan baik sebelum wawancara. Misalnya nih, teman-teman bisa membuatkan poin-poin yang ingin teman-teman sampaikan. Biasanya tuh latar belakang pendidikan, kemudian prestasi, minat, dan koneksi dengan beasiswa. Kalian bisa sampaikan sesuatu yang menarik dari poin-poin tersebut. Nah, di sini kalian sampaikan aja tuh sesuatu yang menarik, misalnya tentang daerah kalian, atau tentang prestasi kalian, atau minat kalian, serta koneksikan dengan beasiswa yang ingin kalian apply. Yang kedua adalah jaga keseimbangan antara ringkas dan detail. Teman-teman semua, pastikan perkenalan yang kita berikan kepada pewawancara itu tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu singkat. Nah, berikan informasi penting tentang diri kita, tetapi satu yang perlu kita hindari yaitu memberikan terlalu banyak detail, dan detail-detail tersebut justru tidak relevan dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada pewawancara. Yang ketiga adalah fokus pada unik dan relevan. Teman-teman semua bisa menyorotkan aspek-aspek unik dan relevan dalam diri teman-teman. Misalnya seperti pengalaman, prestasi, atau minat yang berkaitan dengan bidang studi yang tentunya sama dengan tujuan dari beasiswa yang ingin teman-teman apply. Yang keempat adalah gunakan bahasa tubuh yang positif. Teman-teman semua, saat kita memperkenalkan diri kepada pewawancara, jangan lupa untuk memperhatikan bahasa tubuh kita. Tersenyum, kemudian pertahankan kontak mata dengan pewawancara, duduk dengan postur tegap untuk menunjukkan bahwa kita sangat percaya diri, tapi jangan over percaya diri juga. Jadi yang biasa-biasa saja, yang standar-standar saja, di mana kita ingin menunjukkan bahwasanya kita benar-benar udah siap nih untuk diwawancara. Nomor 5, yaitu sajikan cerita yang menarik. Teman-teman semua bisa memberikan contoh cerita pendek yang menarik tentang pengalaman atau pencapaian teman-teman. Nah, tentunya ini cerita yang kita sajikan ini akan membantu pewawancara memahami karakter dari kita secara lebih baik. Contohnya, misalnya kalau kalian berasal dari daerah, nah kalian bisa ceritakan tentang daerah tempat tinggal kalian. Contohnya kayak kemarin saya kan bilang kalau saya berasal dari Kabupaten Merauke. Di situ pewawancara sudah merasa tertarik tuh tentang Kabupaten Merauke, tentang Papua. Hingga akhirnya mereka saya menceritakan tentang bagaimana pendidikan di Papua, bagaimana toleransi beragama di sana dengan budaya-budayanya, dan alhamdulillah itu yang bikin mereka tertarik. Yang keenam adalah tekankan visi dan misi. Teman-teman semua, jika misalnya memungkinkan, kita bisa menyambungkan perkenalan diri kita dengan visi dan misi dari beasiswa. Nah, jelaskan sih bagaimana beasiswa ini akan membantu teman-teman dalam mewujudkan tujuan pendidikan teman-teman dan juga karir. Nah, contohnya seperti saya kemarin, ketika saya memperkenalkan diri, saya berasal dari Provinsi Papua, Kabupaten Merauke, di mana tingkat pendidikannya tergolong rendah. Nah, di sini
saya ingin menjadi salah seorang guru yang memiliki kompetensi yang mumpuni, di mana saya bisa mewujudkan pendidikan yang lebih baik yang ada di daerah saya. Nah, di situ saya mengatakan seperti itu. Kemudian saya memberikan contoh ringkas. Saya mengikuti program guru penggerak, di mana saya belajar tentang bagaimana proses pemimpin dalam pembelajaran tersebut. Tetapi ternyata pada saat di program guru penggerak masih banyak yang kurang dalam diri saya, makanya saya ingin melanjutkan pendidikan sehingga mendapatkan kompetensi yang lebih baik. Nah, di situ saya juga menekankan bahwasanya visi dan misi saya itu sejalan dengan visi dan misi yang diberikan oleh BPI, karena pada saat itu saya mendaftar di Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, yang ketujuh adalah bisa menambahkan sentuhan pribadi. Maksudnya di sini adalah jika misalnya teman-teman punya hal-hal yang kecil mencerminkan kepribadian teman-teman, seperti hobi, minat, atau ciri khas, tambahkan dalam perkenalan diri tersebut sehingga bisa memberikan kesan yang lebih personal. Misalnya teman-teman itu hobinya kayak saya kemarin, saya berikan contoh saya kemarin, misalnya saya kemarin itu mengatakan bahwasanya saya hobi mengajar. Nah, di situ tuh kayak dari ciri khas tersebut, dengan hobi saya mengajar, saya memberikan kesan bahwasanya saya adalah seorang guru yang memang guru itu bukan cuma pekerjaan bagi saya, tetapi hobi saya. Yang selanjutnya adalah hindari pengulangan informasi di CV ataupun di personal statement yang terlalu mendetail. Nah, teman-teman semua, hindari informasi yang sudah sebenarnya tercantum di personal statement. Gunakan waktu yang diberikan pewawancara untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang diri teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kan biasanya kan di personal statement kita udah perkenalan tuh, nggak usah diulang itu lagi, tapi cukup singkat aja gitu yang ada di personal statement, sisanya kalian mengimprovisasi yang ada di personal statement. Tapi nggak boleh jauh-jauh melenceng ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah jangan terburu-buru. Ketika kita memperkenalkan diri, bicaralah dengan tenang dan jangan terburu-buru. Nah, di sini berbicara dengan tempo yang moderat, membantu pewawancara memahami dengan baik apa yang sedang kita ingin sampaikan kepada pewawancara, sehingga pewawancara juga cepat mengerti dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dan selanjutnya adalah sesuaikan dengan konteks beasiswa. Teman-teman semua, jika beasiswa itu yang ingin kita apply atau yang ingin kita lamar pada saat itu memiliki fokus dan tujuan tertentu, pastikan bahwa perkenalan teman-teman itu mencerminkan keterkaitan teman-teman dengan visi dan misi atau tujuan dari beasiswa tersebut. Jadi benar-benar kita harus sesuaikan dengan konteksnya. Kalau misalnya teman-teman mendaftar sebagai GTK di Beasiswa Pendidikan Indonesia, fokuskan pada pendidikan, pada sekolah, pada kemajuan pendidikan di daerah teman-teman. Kalau misalnya kalian mendaftar sebagai pelaku budaya, maka fokuskan pada budaya, kemudian pada perkembangan budaya, pada bagaimana menjaga kelestarian dari budaya, hal tersebut. Jadi benar-benar harus sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tunjukkan minat dan motivasi. Nah, pada saat memperkenalkan diri, selain kita memperkenalkan diri kita, tunjukkan bahwa kita berminat terhadap beasiswa dan pengaruh positif yang dimilikinya terhadap perkembangan pendidikan dan karir. Nah, di situ kita benar-benar harus memperlihatkan bahwasanya kita memiliki minat dan motivasi untuk ketika kita mendapatkan beasiswa, kita akan benar-benar terus bahwasanya beasiswa ini memberikan pengaruh positif terhadap kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.